Alkitab mencatat adanya hewan atau makhluk-makhluk raksasa ini dalam kitab Perjanjian Lama, baik yang hidup di darat dan yang hidup di air. Di antaranya terdapat dalam kitab Ayub, Mazmur, Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Para pakar sejarah dan ahli Alkitab mencatat bahwa kitab Ayub adalah kitab tertua di Alkitab atau bahkan tertua di dunia. Para ahli sulit untuk mengungkap sebenarnya kapan kitab Ayub ini ditulis. Jadi, anggapan ini menyatakan bahwa kitab Kejadian pun dituliskan tidak mendahului dari penulisan kitab Ayub. Full Life Bible mengatakan bahwa Ayub ini hidup sezaman dengan Abraham. Dasar dari anggapan ini adalah Ayub masih hidup 140 tahun setelah penulisan peristiwa-peristiwa dalam kitab ini, yang berarti usia Ayub mencapai usia yang hampir 200 tahun, Abraham 175 tahun. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Itu sebabnya kitab Ayub lebih banyak mencatat tentang hewan-hewan raksasa. Hewan tersebut diantaranya adalah Tanin, Behemoth, Lewiatan, Rahab yang tercatat dalam Ayub 9 ayat 13 menurut ahli kitab Ibrani dan ahli budaya Yahudi yaitu Rav Ashi dan Ravina II menyebutkan bahwa Rahab yang dimaksud adalah sejenis monster laut. Dan Ponix dalam Ayub 29 ayat 18 menurut ahli sejarah Alkitab Yesua ben Sirah 200 sebelum Masehi dan Rabi Hoshiah mengatakan bahwa Ponix adalah burung besar berapi. Adapun tanin yang dalam Alkitab bahasa Inggris disebut taniin diterjemahkan dalam berbagai arti. Kadang-kadang sebagai monster laut, kadang-kadang sebagai ular. Yang paling sering diterjemahkan sebagai naga. Taniin sepertinya semacam reptil laut raksasa. Behemoth dikatakan adalah yang paling perkasa dari segala ciptaan Allah dalam Ayub 40 ayat 15. Menurut catatan sejarah Ibrani, Behemoth dalam bahasa Ibrani Bahimuth, dalam bahasa Arab disebut Bahamut. Terjemahan Septuaginta menerjemahkan kata Behemoth dengan kata Therion, binatang-binatang liar. Namun yang dimaksud pastilah hanya suatu binatang, sebagaimana terlihat dari fakta bahwa gambaran yang diberikan tentang Behemoth bukan gambaran tentang beberapa binatang, melainkan hanya satu yang biasanya dianggap kuda Nil atau Hippopotamus amphibius. Malah dalam beberapa terjemahan Alkitab, ungkapan kuda Nil dicantumkan dalam teks utama atau dalam catatan kaki untuk menjelaskan makhluk yang Allah maksud. LAI menerjemahkan kata Ibrani Behemoth dengan kuda Nil, sementara terjemahan lainnya mentransliterasikannya saja menjadi Behemoth. Alkitab mengatakan bahwa Behemoth itu mempunyai tulang-tulang seperti pembuluh tembaga, kerangka tubuhnya seperti batang besi, dan ekornya seperti pohon aras. Para ahli dari kaum kreasionis Henry M. Morris berpendapat bahwa Behemoth itu adalah dinosaurus, binatang raksasa. Berdasarkan kitab Ayub ini, mereka berpendapat bahwa dinosaurus, makhluk raksasa, pernah hidup di bumi pada zaman Ayub. Catatan, Ayub diperkirakan hidup sekitar zaman Abraham 2000 sebelum Masehi atau sebelumnya. Ada pula yang berpendapat nama Behemoth yang muncul di Ayub 40 ayat 10 atau 40 ayat 15 dalam King James Version dianggap sebagai 1. Kata turunan sebuah kata dalam bahasa Mesir untuk kerbau. 2. Kata yang mungkin berasal dari bahasa Assyria dan yang berarti monster. Dan 3. Bentuk jamak untuk menyatakan intensitas kata Ibrani behemah, binatang peliharaan, yang artinya binatang besar atau binatang raksasa. Yang lainnya menunjuk bahwa gajah dan kuda Nil memiliki ekor yang sangat tipis dan tidak dapat dibandingkan dengan pohon aras. Dinosaurus seperti Brachiosaurus dan Diplodocus memiliki ekor yang besar yang dapat dengan gampang dibandingkan dengan pohon aras. Hampir semua peradaban kuno memiliki lukisan yang menggambarkan hewan reptil raksasa. Petroglif, artefak, patung-patung kecil yang ditemukan di Amerika Utara memiliki kemiripan dengan gambaran modern mengenai dinosaurus. Lukisan di dinding batu di Amerika Selatan menggambarkan orang yang menunggangi makhluk yang mirip dengan Diplodocus dan juga melukiskan gambar dari makhluk-makhluk yang mirip sekali dengan Triceratops, Pterodactyl, dan Tyrannosaurus Rex. Mosaik dari Roma, tembikar dari Maya, dan tembok-tembok kota Babel menjadi saksi dari ketakjuban manusia terhadap makhluk-makhluk ini, ketakjuban yang melampaui batasan geografi dan budaya. Fakta-fakta dalam cerita seperti Il Milione yang ditulis oleh Marco Polo bercampur dengan kisah fantasi mengenai makhluk-makhluk raksasa yang menjaga harta karun. Penglihatan-penglihatan zaman modern terus berlanjut sekalipun biasanya disambut dengan ketidakpercayaan.
Selain sejumlah besar bukti-bukti historis dan antropis bahwa manusia dan dinosaurus pernah hidup secara bersama-sama, ada pula bukti-bukti fisik lainnya seperti fosil jejak kaki manusia dan dinosaurus yang ditemukan pada tempat yang sama di Amerika Utara dan Asia Tengah bagian barat. Nah, itulah fakta-fakta mengenai adanya hewan-hewan raksasa yang ada dalam Alkitab.